Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, berjumpa kembali di YouTube channel KHK. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi yang berjudul Metodologi Pengembangan Biologi dari Aspek Epistemologi dalam Perspektif Islam oleh saya sendiri, Eka Kartikawati. Di video sebelumnya, saya telah menjelaskan apa makna dari ontologi. Sekarang saya akan melanjutkan, yaitu pada bidang epistemologi. Nah, epistemologi juga sama, berasal dari bahasa Yunani, yaitu terdiri dari kata epis yang artinya epistema ya, yang artinya pengetahuan, sedangkan logos itu memiliki kata atau yang berarti pemikiran atau ilmu. Maka epistemologi adalah suatu ilmu yang mengkaji tentang sumber pengetahuan atau asal-usul, metode, struktur, dan valid tidaknya suatu pengetahuan. Epistemologi juga merupakan disiplin ilmu yang bersifat evaluatif, normatif, dan kritis. Dalam epistemologi itu ada pencarian hakikat dan kebenaran pengetahuan ya. Jadi bagaimana sih caranya mendapatkan pengetahuan dari objek yang kita pikirkan atau juga mengenai masalah asal-usul dari pengetahuan tersebut. Maka ada 3 persoalan, yaitu yang pertama adalah asal dari pengetahuan itu sendiri. Maka akan muncul pertanyaannya seperti ini, apakah sumber-sumber pengetahuan itu? Atau pertanyaan lainnya seperti ini, dari manakah pengetahuan yang benar atau tidak? Atau juga, bagaimanakah kita mengetahuinya? Nah, itu pertanyaan-pertanyaan yang muncul ya dari persoalan asal pengetahuan. Kemudian yang kedua adalah realita. Nah, persoalan ini tuh membahas tentang apa yang kelihatan, apa yang ada yang terlihat tentang realita dan hakikatnya. Maka bentuk pertanyaan yang muncul seperti ini, apakah kita dapat mengetahuinya? Dan yang ketiga yaitu mengenai kebenaran. Di dalam persoalan kebenaran ini akan dikaji kebenarannya, kemudian kevaliditasannya, maka akan muncul pertanyaan, apakah pengetahuan kita itu benar atau salah? Atau juga muncul seperti ini, bagaimanakah kita dapat membedakannya? Nah, itu persoalan-persoalan dari pokok bidang tersebut ya. Selanjutnya, mengenai epistemologi sains Islam. Jadi pada epistemologi sains Islam itu terdapat 3. Yang pertama adalah Islamisasi sains, yang kedua adalah sainstifikasi Islam, dan yang ketiga adalah sains Islam. Kita ke yang pertama, yaitu Islamisasi sains. Di Islamisasi sains ini adalah usaha yang dilakukan adalah mengislamkan ilmu pengetahuan modern dengan cara menyusun dan membangun ulang sains sastra dan sains-sains ilmu pasti dengan memberikan dasar dan tujuan-tujuan konsisten dengan Islam. Jadi pada Islamic Science ini sangat banyak muncul kritikan-kritikan bahwa ternyata hubungan ini tuh hanya sekedar menghubung-hubungkan hal-hal yang sebenarnya tidak ada hubungannya gitu. Maka dampaknya pada metode Islamic Science ini sebenarnya akan berdampak negatif ya, karena ketika sains itu kan berubah-ubah ya. Jadi semakin di masa depan pasti ada koreksi dan secara signifikannya, kemudian data-datanya dan analisis baru, dan pasti akan berubah gitu. Itulah yang membuat metode ini akan menjadi negatif. Contohnya pada paradigma yang dulu itu tentang paradigma klasik Newton, sekarang berubah menjadi paradigma kuantum. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu sainstifikasi Islam. Sainstifikasi Islam itu adalah upaya mencari dasar sains pada suatu pernyataan yang dianggap benar dalam Islam. Contohnya,
ada penelitian itu ya tentang pencatatan denyut jantung dan sinyal otak terhadap orang-orang yang rajin melakukan sholat dan puasa. Kemudian dicari dasar-dasarnya. Ada juga mengenai penelitian yang dampak jangka panjangnya pada konsumsi makanan haram seperti makan babi, makan bangkai dan darah seperti itu. Maka dari situ nanti dicari tuh dasar sainsnya seperti apa, kemudian dihubungkan dengan keislamannya. Dan yang ketiga yaitu sains Islam. Pada sains Islam ini adalah sebuah upaya untuk menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai basis konstruksi ilmu pengetahuan sekaligus sebuah upaya untuk melakukan integralisasi yang baik dengan sains modern yang sudah berkembang sebelumnya. Pada sains Islam ini ada dua kesadaran, yang pertama adalah normatif, yang kedua adalah historis. Jadi kesadaran normatif ini akan muncul karena secara eksplisit dan implisitnya, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah, itu menekankan pentingnya ilmu pengetahuan. Nah, dari kesadaran normatif ini akan menumbuhkan kesadaran yang namanya kesadaran historis yang menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah itu nanti sebagai inspirasi dalam membaca realitas kehidupannya gitu. Jadi dari petunjuk Al-Quran dan As-Sunnah tentang sains itu, maka akan menyadari bahwa tidak ada usaha sadar dari para peneliti, para saintis itu untuk membaca keadaan realitas di bumi ini gitu. Makanya dari ketiga model itu sains Islamlah yang dianggap paling efektif. Kenapa? Karena dalam sains Islam itu ada konstruksi sainsnya dapat dilakukan berdasarkan petunjuk dari Al-Quran dan As-Sunnah itu, sehingga nanti dilanjutkan bagaimana sih observasinya di alam itu seperti apa secara langsungnya. Jadi nanti konstruksi dari epistemologi ya mengenai ontologi yang ingin dilihat itu akan berparadigma dengan wahyu Allah gitu. Jadi hubungannya akan semakin bertaut ya antara petunjuk Al-Quran dan As-Sunnah dengan bagaimana cara melihat realitas yang ada dengan cara mengobservasi nantinya seperti itu. Selanjutnya, dalam epistemologi sains Islam, Al-Quran dapat ditempatkan sebagai data yang akan memberikan informasi tentang alam sebagai landasan awal untuk mengkonstruksi teori-teori baru ilmu pengetahuan. Pola informasi Al-Quran tentang alam ini diklasifikasikan menjadi dua kelompok besar. Yang pertama yaitu informasi langsung secara tekstual, yang kedua informasi secara implisit. Yang pertama, informasi langsung secara tekstual atau tidak memerlukan penafsiran atau pemahaman yang lebih lanjut, itu telah dijelaskan pada Al-Quran, Quran Surat An-Nahl ayat 69, yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Yahruju min butuniha syarabun muhtalifun alwanuhu fihi shifaa'un linnas. Inna fi dzalika laayatan liqaumin yatafakkarun. Yang artinya, dari perut lebah itu keluar minuman madu yang bermacam-macam warnanya. Di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi orang yang berfikir. Dalam Quran Surat An-Nahl ayat 69, di situ sudah sangat jelas informasinya bahwa ada minuman yang keluar dari perut lebah, yaitu adalah madu yang fungsinya sebagai obat. Jadi
madu sebagai obat ini sudah sangat jelas ya, tanpa penafsiran yang lebih lanjut pun sudah sangat jelas. Meskipun memang perlu dilakukan penelitian lebih lanjut tentang penyakit yang dapat disembuhkan oleh madu tersebut. Jadi pada model yang pertama ini, kadang-kadang suatu objek yang dibahas di dalam Al-Quran itu, yang disampaikannya secara langsung, itu memang penjelasannya sudah sangat mudah dipahami, sehingga tidak memerlukan penafsiran yang lebih lanjut. Sekarang kita ke model yang kedua, yaitu adalah informasi secara implisit, yaitu memerlukan penafsiran lebih atas redaksionalnya. Misalnya pada Quran surat An-Naml ayat 18, yaitu mengenai semut. Di sini artinya yaitu adalah hingga ketika mereka sampai di lembah semut, berkatalah seekor semut, "Wahai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu, agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan bala tentaranya, sedangkan mereka tidak menyadari." Nah, pada Quran surat An-Naml ayat 18 ini, di situ diartikan seekor semut tanpa membahas siapa sih semut yang memberikan perintah itu, gitu ya. Padahal ketika ayat ini digali secara lebih mendalam lagi dan melakukan analisis teks yang lebih jelas lagi demi kata per kata, maka akan ditemukan sebuah hipotesis yang berarti semut yang memberikan perintah itu adalah seekor ratu semut yang merupakan pimpinan dari suatu komunitas semut tersebut. Jadi pada model kedua ini, informasi yang disampaikan masih memerlukan analisis yang lebih lanjut, baik dalam segi kata bahasa maupun observasi langsung terhadap objek yang dimaksud. Seperti itu ya. Selanjutnya, di dalam Al-Quran itu telah memberikan petunjuk untuk memperoleh ilmu pengetahuan dengan metode ilmiah dan praktis. Dan metode praktis untuk memperoleh ilmu pengetahuan tersebut ada dua, yaitu yang pertama adalah metode Simai dan yang kedua adalah metode tajribi. Di dalam Simai itu ada 8 yang akan kita bahas nanti. Kemudian di tajribi ada 3. Yang pertama ke metode Simai. Jadi metode ini adalah kita itu akan mengambil manfaat hasil penelitian orang lain, baik itu peneliti atau orang-orang yang semasa dengan kita gitu. Jadi di dalam metode Simai ini kemudian kita akan mengambil manfaatnya dari hasil penelitian mereka. Ini juga terdapat pada surat Al-Qaf ayat 37 yang artinya sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat peringatan bagi orang-orang yang mempunyai akal atau yang menggunakan pendengarannya sedang dia menyaksikannya. Dari landasan ini juga maka hendaknya setiap generasi itu mengajarkan ke generasi berikutnya tentang ilmu pengetahuan. Atau juga bisa dikatakan bahwa orang yang berilmu itu hendaknya mengajarkan kepada orang yang tidak berilmu. Sehingga ada muncul kemajuan suatu ilmu pengetahuan gitu. Jadi dari ilmu pengetahuan itu akan semakin meningkat kesempurnaannya. Maka dari itu, dari tujuan agar ilmu pengetahuan itu semakin maju, maka ada 8 bagian dari Simai ini. Yang pertama adalah hendaknya tidak menutupi ilmu pengetahuan yang telah diperolehnya. Karena apa? Karena ilmu pengetahuan ini bukan hanya milik kita sendiri. Jadi ilmu pengetahuan itu juga merupakan suatu anugerah dari Allah, suatu petunjuk ya, sehingga menegaskan kepada orang yang berilmu apabila dia ditanya tentang ilmunya, maka ia itu ya hendaknya
membagikan kepada ilmu kepada orang-orang yang lain gitu ya. Karena ini juga ada di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 160 yang artinya sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan kepada keterangan-keterangan yang jelas dan petunjuk, setelah kami menerangkannya kepada manusia dalam Alkitab, mereka itu dilaknati Allah dan dilaknati pula oleh sesama makhluk yang dapat melaknati. Kecuali mereka yang telah bertobat, mengadakan perbaikan, dan menjelaskannya, mereka itulah yang Aku terima tobatnya, dan akulah yang maha penerima tobat, maha penyayang. Quran Surat Al-Baqarah ayat 160. Yang kedua adalah amanah. Maka di dalam amanah ini hendaknya kita menyampaikan suatu ilmu pengetahuan itu dengan jelas ya, tidak mengubah-ubah, tidak mengurangi. Nah, ini juga ada dalam firman Allah yaitu Al-Baqarah ayat 42 yang artinya dan janganlah kamu campur adukan yang hak dengan yang batil dan janganlah kamu sembunyikan yang hak sedang kamu mengetahui. Tuh ya. Selanjutnya di nomor 3 yaitu ilmu pengetahuan itu adalah milik kemanusiaan secara kolektif. Jadi Allah juga mengutus beberapa rasul ya, kecuali mereka mengajarkan dan membimbing umat baik dengan wahyu yang diterimanya maupun dengan keteladanan. Jadi mereka tidak menuntut upah karena menentukan syarat upah dalam pengajaran itu adalah bertentangan dengan prinsip Islam. Ini juga ada dalam surat Yasin ayat 21 yang artinya ikutilah orang yang tidak meminta imbalan kepadamu dan mereka adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Selanjutnya nomor keempat yaitu tidak menyia-nyiakan waktu untuk berdebat baik dari pihak pengajar ataupun peserta didiknya ya. Ini juga ada dalam firman Allah surat Al-Hajj ayat 68 yang artinya dan jika mereka membantah kamu maka katakanlah Allah lebih mengetahui tentang apa yang kamu kerjakan. Selanjutnya menerima suatu kebenaran yang didasarkan pada argumen yang sangat kuat. Jadi di dalam Al-Quran itu dikatakan akan mencela orang-orang yang menolak kebenaran tanpa alasan. Nah ini ada dalam surat Nuh ayat 7 yang artinya dan sesungguhnya setiap kali aku menyeru mereka kepada iman agar engkau mengampuni mereka, mereka memasukkan anak jari mereka ke dalam telinganya dan menutupkan bajunya ke mukanya dan mereka tetap mengingkari dan menyombongkan diri dengan sangat. Selanjutnya, nomor yang keenam yaitu menerima sesuatu yang bermanfaat dan meninggalkan yang tanpa dasar. Ini juga ada di dalam surat Al-Mu'min ayat 3 yang artinya dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tiada berguna. Jadi hendaknya kita meninggalkan pembahasan yang tanpa dasar ya. Selanjutnya, menyeleksi ilmu pengetahuan yang membawa kemaslahatan bagi peradaban manusia. Ini ada di surat Az-Zumar ayat 17 dan 18 yang artinya dan orang-orang yang menjauhi tagut yaitu tidak menyembahnya dan kembali kepada Allah, mereka pantas mendapat kabar gembira. Sebab itu disampaikanlah kabar gembira itu kepada hamba-hambaku. Selanjutnya di ayat 18 artinya yaitu mereka yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik diantaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal sehat. Pada metode Simai yang terakhir yaitu adalah teliti dan cermat. Jadi teliti dan cermat di sini adalah dalam menerima ilmu pengetahuan yang sampai kepada kita dan kemudian keharusan kita juga untuk bertanya kepada orang-orang yang berilmu apabila kita tidak mengetahuinya.
Ini juga ada dalam surat Al-Anbiya ayat 7 yang artinya kami tiada mengutus rasul-rasul sebelum kamu Muhammad, melainkan beberapa orang laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka, maka tanyakanlah olehmu kepada orang-orang yang berilmu jika kamu tiada mengetahui. Itu adalah ke-8 metode yang ada dalam metode Simai. Selanjutnya tajribi. Tajribi ini adalah melakukan suatu eksperimen ya artinya. Jadi melakukan eksperimen atau penelitian yang didasarkan pada pemikiran-pemikiran logis. Dalam Al-Quran juga di tajribi ini memberikan petunjuk bagaimana melakukan pemikiran dengan dasar-dasar seperti itu. Yang pertama adalah hendaknya kita itu membebaskan pikiran dari asumsi-asumsi dan tradisi yang membelenggu pikiran kita. Artinya biasanya pikiran-pikiran yang terdahulu ya, pikiran-pikiran dari nenek moyang, pikiran-pikiran dari lingkungan kita sejak dulu gitu. Sehingga kita itu bisa berpikir bebas gitu. Kemudian juga hendaknya kalau ada informasi-informasi yang datang, kita jangan begitu langsung mempercayai saja sebelum kita melihat klarifikasi atau meyakini dari kebenaran itu sendiri. Yang kedua, hendaknya menggunakan indera dan akal sekaligus dalam melakukan penelitian, baik itu secara empirik maupun non-empirik ya, karena keduanya itu saling melengkapi dan keduanya ini tidak dapat dipisahkan ya antara indera dan akal ini. Ini terdapat pada surat Al-A'raf ayat 179 yang artinya, dan sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka mempunyai hati tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah. Dan mereka mempunyai mata tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka itulah sebagai binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Selanjutnya, di dalam metode tajribi yang terakhir adalah Allah telah memberikan anugerah kepada hamba-hambanya yang dikehendaki. Jadi Allah itu telah memberikan anugerah yang namanya itu al-hikmah. Kalau dalam ahli sufi itu artinya itu hati nurani. Tapi kalau dalam filosofi itu indera keenam gitu. Jadi kemampuan anugerah ini adalah kemampuan untuk mengetahui sesuatu yang tidak terjangkau oleh indera dan akal secara bersama-sama. Itu adalah hikmah. Jadi al-hikmah ini juga telah diberikan Allah kepada hamba-hambanya yang memang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 269, artinya Allah menganugerahkan al-hikmah, kefahaman yang dalam tentang Al-Quran dan As-Sunnah kepada siapa yang dikehendakinya. Dan barang siapa yang dianugerahi hikmah, ia benar-benar telah dianugerahi karunia yang banyak. Dan hanya orang-orang yang berkahlah yang dapat mengambil pelajaran dari firman Allah. Nah, itu tadi telah dijelaskan metode-metode ya dalam Al-Quran. Kemudian kita bisa ambil kesimpulan dalam epistemologi dalam perspektif Islam ini bahwa sumber ilmu pengetahuan yang dilandasi dari dua ayat dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu ayat matluwah Al-Quran dan ayat majluwah alam semesta dengan segala fenomenanya. Dan keduanya ini merupakan sumber informasi dan sarana observasi serta eksperimen ilmu pengetahuan yang harus kita miliki dan harus kita cari tahu dan ingin tahu. Seperti itu. Terima kasih untuk kalian semua yang telah menyimak video ini sampai dengan selesai. Mohon maaf bila ada kesalahan. Semoga bermanfaat dan menjadi keberkahan untuk kita semua. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.